kumpul dengan ibu-ibu, banyak ibu-ibu Pak, bukan saya saja. Tiba-tiba pemangkunya, jadi tokoh agamanya datang. Nah Bapak Ibu, Tuhan kadang-kadang bisa membuat orang yang berdosa keceplosan ngomong depan umum untuk mempermalukan dan membuka kedoknya. Jadi pemangkunya tiba-tiba datang, nunjuk dia. Ibu satu ini pakai kalung gegemet dia. Nah jadi bagi yang tidak mengerti bahasa Bali, gegemet artinya kalung jimat. Ibu ini pakai kalung gegemetnya, satu desa tidak ada berani sama dia. Terus pemangkunya kaget, loh kok dia keceplosan ngomong? Pulanglah dia. Ya, selamat siang. Ketemu lagi dengan Jana. Saya di rumah Pak Rudi Winata. Selamat siang, Pak. Selamat siang Mbak Jana, selamat siang Bapak Ibu. Ya, ini ada seorang ibu dari sebuah desa di Singaraja, sudah lumpuh 10 tahun. Kemudian dia setelah memakai kalung galaksur ternyata sembuh, Pak. Dan ibu ini sering ikut kegiatan di Banjar dan setelah sembuh dia ke Banjar lagi. Dan anehnya, tiba-tiba seorang pemangku yang di sana itu keceplosan mengatakan ibu ini pakai gegemet apa kok bisa sembuh. Nah, jadi begini Mbak Jana, ceritanya lucu sekali ini. Jadi Bapak Ibu, suatu saat datang seorang wanita datang kepada saya untuk terapi yang kedua. Saya tanya, Bu, kenapa terapi yang kedua? Terapi yang pertama kapan? Loh, udah Pak, 3 tahun yang lalu, masa Bapak lupa? Ya lupa Bu, 3 tahun yang lalu saya terapi orang terus, 2 minggu yang lalu saya udah lupa. Keluhannya Ibu apa? Saya lumpuh 10 tahun waktu itu Pak. Udah lumpuh 10 tahun Pak, kalau berdiri sakit, lumpuh lah saya udah 10 tahun tidak bisa berdiri. Nah, begitu habis Pak Rudi terapi, begitu dikeluarkan penyakitnya, saya masih lumpuh Pak, tapi sakitnya udah hilang. Nah, sampai rumah langsung bisa berdiri Pak, bisa berjalan Pak. Udah 3 tahun saya normal Pak, biasa. Nah, terus saya bilang kalau ibu udah ada keluhan, kenapa mau terapi lagi? Biar ketemu Pak Rudi, saya mau cerita Pak Rudi. Ada hal menarik, saya mau cerita, harus ketemu Pak Rudi langsung supaya Pak tahu ada cerita menarik. Cerita apa Bu? Pak Rudi, rumah saya kan di sebelah Bali Banjar. Jadi semua sudah tahu saya dari kecil paling senang ke Bali Banjar. Ada orang belajar gamelan, belajar nari, belajar apa. Bagi ada 17 Agustus, ada basar, sama senang Pak. Tahun baru, saya pasti datang. Nah, tapi saya udah 10 tahun tidak pernah ke Bali Banjar. Masyarakat maklum karena saya udah lumpuh. Bagaimana Bali Banjar, berdiri aja nggak bisa. Nah, begitu saya sembuh habis Pak Rudi terapi, pas waktu itu 17 Agustus, ada basar di sebelah, senang saya datang. Nah, sedang datang kumpul dengan ibu-ibu, banyak ibu-ibu Pak, bukan saya saja. Tiba-tiba pemangkunya, jadi tokoh agamanya datang. Nah, Bapak Ibu, Tuhan kadang-kadang bisa membuat orang yang berdosa keceplosan ngomong depan umum untuk mempermalukan dan membuka kedoknya. Jadi pemangkunya tiba-tiba datang, nunjuk dia. Ibu satu ini pakai kalung gegemet dia. Nah, jadi bagi yang tidak mengerti bahasa Bali, gegemet artinya kalung jimat. Ibu ini pakai kalung gegemetnya, satu desa tidak ada berani sama dia. Terus pemangkunya kaget, loh kok dia keceplosan ngomong? Pulanglah dia. Kebetulan ada seorang bapak tokoh masyarakat. Bapak Ibu perhatian. Nanti dulu Bu, kalau gegemet apa katanya pemangku? Kok aneh ini? Bagaimana kok katanya Ibu pakai kalung gegemet? Satu desa tidak ada berani sama Ibu. Apa maksudnya masa orang satu desa tidak berani sama perempuan? Apa maksudnya kok laki berani sama perempuan? Tuh Ibu tuh ngeluarin kalungnya. Maaf Bapak Ibu, saya pakai kalung ini, saya pakai kalung galaksur. Ketawa semua orang karena di Bali Banjar itu pun saat itu yang pakai kalung galaksur ada sekitar 20 orang, sudah banyak pakai sana. Kalau di desa itu yang pakai ini mungkin ratusan orang. Saya cuma pakai kalung galaksur Bapak Ibu. Nah, apa kata tokoh masyarakat ini? Bapak Ibu, pengumuman, berarti pemangku yang berkedok pemangku itu seolah-olah orang suci, dia itu ternyata leak. Jadi tiap hari Ibu lumpuh 10 tahun yang leakin adalah pemangkunya. Nah, sekarang Ibu sudah sembuh, sudah pakai galaksur, mau dileakin lagi nggak bisa. Dia minta tolong kepada leak-leak satu kampung. Leak satu kampung, satu desa, tidak ada yang berani nyerang Ibu. Makanya sama Tuhan dibikin keceplosan. Jadi saya ulangi kata-katanya, ya Ibu besi ini nggak kalung gegemet, makanya satu desa yang ada berani ya. Saya terjemahkan, Ibu satu ini pakai kalung jimat, makanya satu desa tidak ada yang berani sama dia. Jadi Bapak Ibu langsung ketahuan, akhirnya pemangku itu sudah ketahuan, terbongkar kedoknya bahwa dia adalah bisa ngeliat, makanya kalau kenapa dia kelepasan ngomong dan langsung pulang. Maka pemangku itu langsung sepi order, tidak dapat job-job lagi, ya. Orang sudah tidak percaya lagi sama dia, orang malah takut sama dia, dan di kalung galaksur malah booming di desa itu. Karena apa? Sudah tahu yang berkedok tokoh agama pun ternyata bisa ngeliatin umatnya. Nah, demikian Mbak Jana. Nah, kalau saya tidak salah ingat itu Singaraja desa Galungan, kalau saya tidak salah. Tapi yang jelas Ibu itu kalau dengar ceritanya akan ingat. Jadi Ibu, salam dari saya, Pak Rudi, ketahuilah bahwa cerita Ibu banyak menginspirasi orang-orang. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang kita lumpuh, bahkan sudah 10 tahun, dokter tidak bisa menyembuhkan. Kita kan nggak tahu kan, ternyata lumpuhnya bisa dibikin sama leak. Ternyata bisa santet, bisa karena kena cetik atau kena racun. Bapak Ibu kabar bagus, kalung galaksur akan membereskan penyakit kita medis atau non medis. Pakailah galaksur akan aman. Jadi ada yang mau ngeliain, yang ngeliain akan mental ilmunya. Ada yang nyantet mental ilmunya. Demikian pula kalau udah pakai galaksur dikasih makan kasih minum, jangan takut, makan saja minum saja. Karena kalaupun ada sesuatu benda tidak benar, ada cetik atau apapun, mental semua sudah hancur semua. Demikian Mbak Jana supaya kita bisa hidup dengan tenang. Ya, terima kasih Pak. Nah, itulah gunanya ada terapi kedua dan seterusnya. Jadi kita bisa mengetahui hasilnya before after dan ada cerita menarik setelah mereka menggunakan kalung galaksur. Demikian. Terima kasih.